Aku selalu berpikir, jika punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan karier yang sukses, hidupku akan sempurna. Tapi aku salah. Tubuhku, yang terperangkap dalam lemak dan cemoohan, menjadi penjara yang tak bisa aku hindari. Setiap wanita yang kutemui hanya menilai penampilanku, mencaci maki dan merendahkanku. Aku, Fandi, pria yang pernah bangga dengan apa yang kupunya, kini dihantui oleh ketakutan akan penolakan, terutama dalam hal cinta. Namun, saat Santi, seorang gadis desa, datang kepadaku dengan tawaran yang mengejutkan, menikah denganku demi melunasi hutang keluarganya yang menumpuk. Aku terperangkap dalam pilihan yang tak bisa kuberikan jawaban dengan mudah. Di balik tawarannya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hutang. Apakah ini jalan keluar bagiku? Ataukah justru akan membawa lebih banyak kehancuran dalam hidupku? Aku tak tahu, tapi satu hal yang pasti, hidupku akan berubah selamanya. Apa yang sebenarnya mengintai di balik pernikahan yang aneh ini? Dengan kondisi titikku yang tenggelam, sanggupkah aku melakukannya? Aku selalu merasa hidupku dipenuhi kontradiksi. Dari luar, mungkin aku tampak seperti pria yang memiliki segala yang diinginkan. Sebuah bisnis yang sukses, kekayaan yang melimpah, mobil mewah, dan rumah yang lebih besar dari yang aku butuhkan. Semua orang melihat itu, dan mereka menganggap aku telah memiliki segalanya. Tapi kenyataannya, aku merasa sangat kosong. Hanya ada kesepian yang mengisi ruang-ruang dalam hidupku yang besar ini. Aku berusia 40 tahun, dan seiring bertambahnya usia, aku semakin sadar bahwa tubuhku menjadi semakin besar, atau lebih tepatnya, semakin gemuk. Obesitas adalah masalah besar dalam hidupku. Meskipun aku sudah berusaha menurunkan berat badan berkali-kali, hasilnya selalu kembali seperti semula. Aku tahu itu masalah besar, tapi apa yang bisa kulakukan? Setiap kali aku melihat diriku di cermin, aku hanya melihat kegagalan. Jangan berharap jadi suami, kau terlalu besar untuk dicintai. Pernah ada seorang wanita yang berkata seperti itu padaku, dan hingga sekarang, kata-katanya masih terngiang di telingaku. Bukan cuma itu, banyak sekali hinaan yang datang darinya dan dari orang-orang lainnya. Seperti mereka hanya melihat tubuhku yang besar dan menilai bahwa aku tidak lebih dari itu. Itu sangat menyakitkan, terutama ketika aku mencoba membuka hati untuk seseorang. Wanita-wanita yang pernah kutemui seringkali hanya tertarik pada hartaku. Namun, pada akhirnya, aku tahu itu bukan cinta yang mereka tawarkan. Mereka datang dan pergi, bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang aku miliki. Itu membuatku semakin takut untuk jatuh cinta, untuk membuka diri kepada siapapun. Aku merasa, meskipun aku bisa memberi mereka segala kemewahan, mereka tetap tidak akan mencintaiku. Bukan karena aku bukan pria yang baik, tapi karena aku bukan pria yang mereka inginkan. Aku tahu itu. Aku takut. Dan semakin lama, ketakutan itu semakin membelenggu diriku. Aku tak bisa membayangkan ada seorang wanita yang mau berada di sampingku, seseorang yang akan menerima diriku apa adanya, dengan tubuhku yang besar dan penuh ketidakamanan ini. Bahkan pekerjaan dan kekayaanku yang tak terhitung jumlahnya pun tidak bisa menenangkan hatiku. Aku merasa bahwa aku bukan siapa-siapa. Di balik meja kerjaku yang megah, di balik layar komputer dan laporan keuangan yang memuaskan, aku merasa sangat kecil. Hanya ada rasa hampa dan ketakutan yang terus menghantui pikiranku. Kadang-kadang, aku berharap bisa melarikan diri dari semuanya, dari perasaan terisolasi ini. Dan meskipun aku menganggap diriku seorang yang mandiri, setiap malam aku terbangun dengan rasa sepi yang begitu kuat. Seakan seluruh dunia sedang bergerak di sekitarku, sementara aku terjebak dalam ruang kosong yang tak bisa kularikan. Santi adalah gadis yang bekerja di perusahaan tempatku berusaha menjalankan bisnisku. Jika aku jujur, aku tidak tahu banyak tentang dia pada awalnya. Aku tahu dia adalah salah satu karyawan yang cukup rajin dan selalu ramah. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya yang menarik perhatian. Sesuatu yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aku mengamati Santi dari jauh. Dia bukan tipe wanita yang mungkin biasa menarik perhatian orang banyak.
Dia tidak cantik menurut standar kebanyakan orang. Namun, ada kedamaian dalam dirinya yang selalu membuat suasana di sekitarnya terasa lebih ringan. Dia tidak pernah berusaha untuk menonjol atau mencari perhatian, dan itu sangat jarang ditemui di dunia bisnis yang penuh dengan ambisi seperti ini. Di setiap kesempatan, dia selalu memberikan semangat dan kata-kata positif, yang kadang terasa seperti sinar kecil di tengah kegelapan hidupku. Aku sering merasa terisolasi di kantor, meskipun dikelilingi banyak orang. Santi, entah kenapa, menjadi salah satu dari sedikit orang yang tidak pernah menghakimi aku. Ia sering tersenyum padaku, bahkan ketika aku merasa tidak pantas menerima senyuman itu. Terkadang, aku merasa nyaman berbicara dengannya, meskipun aku tahu dia hanyalah seorang karyawan dan aku adalah bosnya. Dia mungkin tidak tahu betapa besar pengaruhnya terhadapku. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang selalu mengukur orang dari materi dan penampilan, Santi tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana, namun penuh kebaikan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa lebih baik tentang diri sendiri. Meskipun aku tahu aku masih merasa terperangkap dalam tubuhku yang besar dan rasa rendah diri yang semakin menggerogoti. Tapi Santi pun tidak hidup dalam keadaan yang mudah. Aku tahu keluarganya sedang menghadapi masalah besar. Setiap kali aku berbicara dengannya, ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan di matanya, dan aku tahu dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Beberapa kali aku mendengar dia bercerita tentang keluarganya, terutama ibu tirinya, yang selalu menuntutnya untuk menghasilkan lebih banyak uang, agar bisa membayar hutang keluarga mereka. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang dia pikul. Santi tidak pernah mengeluh, tetapi aku tahu dia sedang berjuang. Ketegangan itu selalu ada di antara kami, ketegangan antara dua dunia yang berbeda. Aku yang terperangkap dalam kekayaan dan kesepian, dan dia yang terperangkap dalam kemiskinan dan tekanan hidup yang keras. Kami berdua, meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, sebenarnya berada di jalur yang sama, merasa terisolasi dan kehilangan arah. Saat aku berpikir tentang Santi, aku mulai menyadari bahwa meskipun kami berbeda dalam banyak hal, ada satu kesamaan yang tak bisa kami hindari, rasa kesepian. Aku mungkin punya segalanya secara materi, tapi aku tetap merasa kosong di dalam. Santi, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, mungkin merasa lebih dekat dengan diriku daripada orang lain yang datang dan pergi dalam hidupku. Aku tidak tahu mengapa, tapi setiap kali Santi berbicara padaku, aku merasa sedikit lebih baik, seolah ada harapan baru yang perlahan tumbuh. Aku hanya tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan perasaan ini. Perasaan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku merasakan bahwa sesuatu akan berubah. Perubahan yang aku sendiri tidak bisa hindari. Santi merasa dunia di sekitarnya semakin menyempit. Setiap hari adalah perjuangan yang semakin berat. Dan seiring berjalannya waktu, tekanan dari ibu tirinya, Ibu Leha, semakin besar. Rumah mereka, yang sudah rusak dan bocor di sana-sini menjadi simbol dari kehidupan yang semakin sulit. Tak hanya rumah, hutang keluarga yang menggunung juga menjadi momok yang menakutkan. Ibu Leha, yang kini tak lagi memiliki pilihan, semakin keras dalam mendesak Santi untuk mencari solusi. Santi, kamu harus cari cara untuk membantu keluarga ini. Hutang kita sudah menumpuk dan kita tak punya jalan keluar. Kalau tidak, kita akan tenggelam dalam kesulitan ini, kata Ibu Leha dengan nada yang tegas dan penuh tekanan. Suaranya penuh amarah, dan Santi bisa merasakan betapa keputusasaan menguasai dirinya. Namun, satu hal yang semakin membuat Santi merasa terhimpit adalah perkataan Ibu Leha yang semakin merendahkan. Kalau kamu tidak bisa bantu dengan cara lain, lebih baik kamu jual diri aja. Nikahi laki-laki kaya, biar kita bisa keluar dari semua ini. Apa susahnya? Yang penting kita terbebas dari hutang, kata Ibu Leha dengan nada dingin yang mengiris hati. Santi terdiam. Hatinya terasa hancur setiap kali mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin ibu tirinya menyarankan hal semudah itu? Menjual dirinya demi melunasi hutang-hutang yang tak kunjung habis. Santi tahu ini adalah solusi yang memalukan, namun dia merasa terjepit. Ibu Leha tidak pernah tahu betapa beratnya hidup yang ia jalani. Tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Jika hutang itu tidak dilunasi, mereka akan semakin tenggelam dalam keputusasaan.
Tidak ada lagi harapan untuk keluar dari belenggu yang ada. Setiap kali dia mencoba mencari jalan keluar, rasa cemas terus menghantuinya. Ibu Leha tidak peduli lagi dengan apa yang Santi rasakan. Yang dia tahu hanya bagaimana cara mendapatkan uang untuk melunasi hutang yang menumpuk. Santi merasa tubuhnya semakin lelah, pikirannya semakin bingung, dan hatinya semakin hancur. Santi duduk di sudut rumah yang gelap, merasakan beratnya dunia yang semakin menekan. Ketika pikirannya berputar, dia tidak bisa lagi melihat jalan keluar yang jelas. Setiap usaha yang dia lakukan untuk mencari pekerjaan tambahan tidak membuahkan hasil yang cukup. Setiap kali dia bekerja, hutang masih bertambah, dan tekanan dari ibu tirinya semakin tidak terkendali. Setiap kali dia menatap wajah ibunya, dia merasa kecewa. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Keluarganya membutuhkan uang, dan Santi merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki pilihan lagi. Dia menatap lembaran-lembaran hutang yang tersebar di meja. Perasaan putus asa semakin dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar terpojok tanpa jalan keluar. Pada saat itulah, sebuah gagasan muncul di benaknya, sebuah ide yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Fandi, bosnya. Fandi adalah pria yang sangat kaya, sukses dalam bisnis, dan bahkan tampak seperti orang yang tidak pernah kekurangan apapun. Tapi Santi tahu bahwa Fandi juga memiliki masalah pribadinya sendiri. Dia tahu Fandi hidup dalam kesepian yang mendalam, terperangkap dalam perasaan tidak layak karena obesitasnya. Meskipun Fandi tidak pernah membicarakannya secara terbuka, Santi bisa merasakannya. Setiap kali dia melihat Fandi di kantor, dia melihat seorang pria yang lebih dari sekadar kaya. Dia melihat seseorang yang juga terluka. Mungkin Fandi adalah orang yang bisa membantunya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib keluarganya. Santi menarik napas panjang. Di luar sana, dunia tampak gelap, tapi di dalam hatinya ada sebersit harapan yang tiba-tiba muncul. Mungkin ini adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa aku ambil. Dengan keputusan yang bulat, Santi memutuskan untuk menghadap Fandi. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Jika dia harus menawarkan dirinya demi menyelamatkan keluarganya, dia akan melakukannya. Bagaimanapun, dia sudah berada di ujung jurang, dan tidak ada pilihan lain selain mencoba. Keputusan itu membawanya ke kantor Fandi. Santi berdiri di luar ruang kerjanya, mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Dia tahu, apa yang akan dia katakan bisa mengubah hidupnya selamanya. Tapi itu adalah pilihan terakhir yang tersisa. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan keluarganya. Mas Fandi, bolehkah saya masuk? Suara Santi terdengar pelan dan ragu. Fandi mengangkat wajahnya dari tumpukan dokumen dan mengangguk, memberi tanda agar Santi masuk. Santi melangkah, dengan hati yang berdebar, duduk di kursi di hadapan Fandi dengan pandangan yang tertunduk. Suasana di ruang kerja itu terasa begitu asing baginya. Fandi menatapnya, seolah merasa ada yang berbeda dalam sikapnya. Santi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pak Fandi, saya dalam keadaan terdesak, katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hutang keluarga saya sudah mencapai 200 juta, dan ibu tiri saya, Ibu Leha, sudah kehabisan cara untuk mengatasinya. Fandi mengerutkan kening, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya tahu ini terdengar gila, lanjut Santi, suara semakin terisak. Tapi saya tidak punya jalan keluar. Saya siap untuk melakukan apa saja, termasuk menjadi istri Pak Fandi, jika itu bisa membantu saya mendapatkan pinjaman 200 juta untuk melunasi hutang keluarga saya. Saya tidak punya pilihan lain. Fandi terdiam, matanya memandang Santi dengan campuran kebingungan dan rasa empati. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Ini bukanlah permintaan yang biasa. Namun, di dalam hatinya, dia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Santi. Dia bisa merasakan betapa besar beban yang sedang dipikulnya. Fandi menatap wajah Santi,
sejenak merasa terperangkap dalam emosi yang rumit. Santi. Fandi akhirnya bersuara. Suaranya lembut namun penuh kepedulian. Aku tahu kamu sedang menghadapi banyak kesulitan. Tapi, apakah kamu yakin ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kamu ambil? Santi mengangguk, air matanya mulai mengalir. Saya tidak tahu lagi, Pak Fandi. Ini satu-satunya jalan yang tersisa. Saya tidak ingin melihat ibu saya dan keluarga saya terus menderita. Jika saya harus mengorbankan diri untuk itu, saya akan melakukannya. Fandi diam sejenak, kemudian menghela napas panjang. Apa yang dia rasakan saat itu sangat membingungkan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan permohonan Santi. Saya akan bantu kamu, Santi. Kita akan cari jalan keluar untuk masalah ini. Jawab Fandi akhirnya, suaranya penuh ketulusan. Tapi kita harus membicarakan semuanya dengan hati-hati. Santi menatapnya dengan mata penuh harapan. Merasa ada secercah cahaya yang muncul dari kegelapan yang selama ini menyelubungi hidupnya. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang akan membawa mereka berdua ke arah yang tak terduga. Setelah Santi mengungkapkan permintaannya yang sangat berat, suasana di ruangan itu menjadi tegang. Fandi duduk di hadapannya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Kata-kata Santi begitu mendalam, dan meskipun terdengar seperti sebuah permohonan yang sangat luar biasa, Fandi bisa merasakan kejujuran yang begitu kuat dalam suara Santi. Santi, yang biasanya begitu tersenyum dan penuh semangat, kini tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Hatinya terasa seberat batu, dan bibirnya bergetar saat ia mengungkapkan bahwa dia siap melakukan apapun, bahkan jika itu berarti menikahi Fandi, demi menyelamatkan keluarganya dari hutang yang mengancam. Apa kamu benar-benar yakin? Fandi akhirnya bisa berkata, suaranya rendah dan penuh kebingungan. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, Santi. Ini bukan sekedar pinjaman uang. Ini adalah hidup yang akan kita jalani bersama, dengan segala konsekuensinya. Santi mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca. Pak Fandi, saya tidak punya pilihan lain. Saya tahu ini gila. Tapi saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Keluarga saya dalam kesulitan yang sangat besar. Ibu saya, ibu tiri saya, mereka semua tergantung pada saya sekarang. Jika saya tidak bisa membantu mereka, semuanya akan semakin hancur. Fandi menundukkan kepala, mencoba memproses semuanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu cepat. Di satu sisi, dia merasa terhimpit, menjadi bagian dari tawaran yang sepertinya begitu besar dan rumit. Namun, di sisi lain, ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Dia merasa kasihan pada Santi, merasa seolah-olah dia berada di ujung jurang yang tidak bisa dihindari. Aku ingin membantu Santi. Aku benar-benar ingin, kata Fandi dengan suara yang berat. Tapi aku takut jika ini hanya karena situasi darurat. Aku takut ini bukan cinta yang sebenarnya. Aku takut jika kamu akan menyesal setelah semua ini. Santi menatap Fandi dengan penuh harap, lalu berkata, saya tidak mengharapkan cinta, Pak Fandi. Saya hanya menginginkan bantuan untuk keluarga saya. Jika ini yang saya harus lakukan, saya siap. Saya hanya ingin keluar dari keadaan ini. Fandi terdiam, sejenak merenung, memikirkan segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Ketakutan akan penolakan dan hinaan dari wanita-wanita yang pernah menghinanya datang lagi. Tapi kali ini, rasa empati dan keinginan untuk membantu Santi mengalahkan ketakutannya. Baiklah, akhirnya Fandi mengucapkan kata-kata yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Aku akan membantu. Aku akan menikahimu, Santi. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian lagi dalam menghadapi ini. Jika ini bisa membuatmu merasa lebih baik, maka aku akan melakukannya. Santi menatap Fandi dengan kebingungan yang segera berubah menjadi harapan. Benarkah, Pak Fandi? Anda mau menikahi saya? Fandi mengangguk, meskipun dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat besar dan tak terduga. Ya, aku akan menikahimu, Santi. Aku akan membantu membayar hutang keluargamu. Kita akan menyelesaikan semuanya bersama-sama.
Santi merasa seolah beban besar yang selama ini menggerogoti tubuh dan pikirannya akhirnya terangkat. Seluruh tubuhnya terasa ringan, meskipun dia tahu hidupnya akan berubah drastis. Tentu saja, ini bukan jalan yang mudah atau tanpa komplikasi, tetapi pada saat itu, bagi Santi, ini adalah satu-satunya harapan. Setelah keputusan itu, Fandi segera menghubungi pihak bank dan memulai proses pengaturan pinjaman untuk Santi. Dalam waktu yang relatif singkat, Fandi berhasil mengurus semua proses administratif yang diperlukan. Santi tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Setiap kali dia memikirkan tentang hutang yang begitu besar, pikirannya langsung terjebak dalam kekalutan. Namun, kini dia merasa lega. Seolah ada secercah cahaya yang muncul setelah berbulan-bulan berada dalam kegelapan. Santi duduk di ruang tamu rumah Fandi, menatap dokumen yang baru saja diserahkan kepadanya. Semua hutang yang telah menekan hidupnya kini sudah lunas berkat bantuan Fandi. Dalam beberapa detik, seluruh beban yang selama ini menyiksanya seakan lenyap begitu saja. Ini benar-benar terjadi? Santi berbisik pelan, hampir tidak percaya dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Fandi duduk di sebelahnya, membalas dengan senyuman tipis. Ya, Santi. Semua hutangmu sudah dilunasi. Kamu dan keluargamu tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Namun, ingat, ini bukan hanya tentang uang. Kita akan menjalani kehidupan ini bersama-sama, dan aku akan ada di sini untuk membantu. Santi menatap Fandi, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Kali ini, perasaan itu bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa terima kasih yang mendalam. Meskipun semuanya terasa masih canggung dan tidak seperti yang dia bayangkan, Santi merasa ada harapan baru yang tumbuh. Makasih, Pak Fandi. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semuanya ini. Anda sudah melakukan lebih dari apa yang saya harapkan. Fandi tersenyum sedikit, meski senyumannya penuh dengan ketegangan. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku melakukannya karena aku ingin membantu. Tapi jangan lupakan satu hal. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Kita akan berjalan bersama dari sini. Pada saat itu, Santi merasa sedikit lebih tenang. Meski banyak yang harus dipelajari dan banyak perubahan yang harus mereka hadapi, dia merasa bahwa hidupnya telah diberikan kesempatan baru. Fandi, meskipun dengan segala ketakutannya sendiri, telah menunjukkan kepadanya bahwa tidak semua harapan harus berakhir dengan kesedihan. Terkadang, harapan baru datang dari tempat yang tak terduga, dari sebuah tawaran yang mengubah segalanya. Setelah pernikahan yang tergesa-gesa, Santi akhirnya pindah ke rumah mewah milik Fandi. Rumah itu begitu besar dan penuh dengan kemewahan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap sudut rumah terlihat begitu bersih, dengan furnitur yang elegan dan suasana yang jauh, berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani di rumah lama. Di sini, semua serba berbeda, lebih nyaman, lebih aman, tetapi juga terasa sangat asing bagi Santi. Pada hari pertama di rumah baru, Santi duduk di ruang tamu yang luas, memandangi sekitar dengan perasaan campur aduk. Dia tidak bisa menyangkal betapa besar perbedaan antara hidupnya yang lama dan kehidupan barunya ini. Dulu, dia tinggal di sebuah rumah kecil dengan dinding yang bocor, dan sekarang, dia berada di dalam rumah yang memiliki setiap fasilitas yang bisa diimpikan oleh banyak orang. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna secara fisik, Santi merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Di luar sana, kehidupannya kini terjamin. Hutang-hutang yang selama ini menghantui keluarganya sudah lunas. Ibu dan ayah tirinya kini tidak lagi tertekan oleh utang. Namun, di dalam dirinya, Santi masih merasa bingung dan cemas tentang pernikahannya. Ia tahu bahwa pernikahannya dengan Fandi adalah keputusan yang pragmatis, yang dilakukan demi membantu keluarganya, namun ia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan atau diharapkan darinya dalam hubungan ini. Santi sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku cari di sini? Apakah ini pernikahan yang benar-benar akan memberi kebahagiaan? Ataukah hanya sebuah kesepakatan untuk keluar dari kesulitan? Fandi sendiri tampak sangat pendiam setelah mereka menikah. Meskipun dia tidak mengatakan apapun secara eksplisit,
Santi bisa merasakan ada kecanggungan yang kuat di antara mereka. Fandi jarang berbicara tentang perasaan pribadinya, dan mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Mungkin pernikahan ini hanya sebuah formalitas untuk mengatasi masalah-masalah mereka yang lebih besar. Namun, Santi merasa bahwa dia tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Malam pertama setelah pernikahan mereka tiba, dan meskipun Santi mencoba untuk menenangkan dirinya, rasa cemasnya tak bisa hilang. Pada malam itu, harapannya yang besar untuk menjalani pernikahan yang indah harus berbenturan dengan kenyataan yang jauh berbeda. Saat mereka masuk ke kamar tidur yang besar, Santi melihat Fandi tampak cemas. Wajahnya tampak gelisah, dan tubuhnya seperti kehilangan energi yang biasa ia miliki. Fandi mencoba untuk tersenyum, namun senyuman itu terasa dipaksakan. Mereka duduk di sisi tempat tidur, diam sejenak, dan Santi merasakan suasana yang sangat tidak biasa. Fandi menghela napas berat, lalu dengan suara pelan dia berkata, "Santi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu, tapi aku takut tidak bisa memenuhi harapanmu." Santi menatapnya bingung, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang Fandi rasakan. "Apa maksudmu, Pak Fandi?" Fandi menunduk, tampaknya semakin cemas. "Aku takut kamu akan kecewa," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Tubuhku. Aku merasa tubuhku terlalu besar, dan aku takut kamu tidak akan pernah puas." Santi terdiam, mendengar kata-kata Fandi yang penuh keraguan. Dia bisa merasakan betapa besar ketakutan yang ada dalam diri Fandi. Semua yang Fandi katakan tentang dirinya, tentang ketidakmampuan fisiknya, tentang ketakutannya untuk tidak memenuhi ekspektasi seksual, membuat Santi merasa terkejut dan sedikit bingung. Ia tidak tahu harus merespons apa. Dia tahu bahwa Fandi adalah orang yang sensitif tentang penampilannya, dan meskipun mereka tidak pernah berbicara secara terbuka tentang masalah ini sebelumnya, kini jelas sekali bahwa Fandi merasa sangat tertekan. Malam itu, Santi berusaha untuk bersikap sabar. "Pak Fandi," ujarnya lembut, "aku tidak menginginkan sesuatu yang sempurna. Aku tidak menginginkan sesuatu yang tidak realistis. Aku hanya ingin kita berdua bisa bahagia. Tidak ada yang perlu kamu takutkan." Namun Fandi tetap terdiam, tubuhnya seperti kaku. Ia tahu bahwa dalam hatinya, dia ingin menunjukkan kasih sayang kepada Santi, tetapi ketidakamanan tentang dirinya yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun membuatnya terhambat untuk bergerak lebih jauh. Fandi menyadari betapa dalam luka batinnya, terutama tentang tubuhnya yang dia anggap tidak menarik, dan ketidakmampuannya untuk memenuhi ekspektasi wanita dalam hubungan suami istri, mempengaruhi hubungan mereka. Akhirnya, "Fandi, ini apa tamu aku? Aku tidak siap, Santi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Aku hanya butuh waktu." Santi melihat Fandi, memahami bahwa ini lebih besar dari sekadar hubungan fisik. Fandi bukan hanya seorang pria yang takut gagal dalam memenuhi peran sebagai suami, tetapi dia juga terperangkap dalam rasa tidak percaya diri yang mendalam tentang dirinya. Santi merasa sedikit kecewa, namun di sisi lain, hatinya juga tersentuh oleh kerentanannya. "Aku akan sabar, Pak Fandi," kata Santi dengan suara lembut, meskipun hatinya merasakan sedikit kekecewaan. "Kita punya waktu. Aku tidak akan terburu-buru. Kita akan menjalani semuanya dengan perlahan. Kita bisa belajar bersama-sama." Santi tahu bahwa tidak ada yang bisa dipaksakan. Mereka berdua harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pernikahan mereka mungkin tidak akan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Namun, satu hal yang pasti, ini adalah sebuah awal. Sebuah awal dari perjalanan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan baru. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun malam pertama mereka berakhir tanpa hubungan fisik, kehidupan sehari-hari di rumah Fandi terus berjalan. Santi mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru di rumah yang megah ini. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Ruang tamu yang besar, kamar tidur yang mewah, dan kebun yang terawat. Namun, ada sebuah kehampaan yang sulit dijelaskan. Santi merasa terasing.
bukan hanya dengan dunia luar, tetapi juga dengan Fandi, suaminya. Mereka berdua terperangkap dalam kesunyian. Belum tahu bagaimana cara menghubungkan hati mereka dalam hubungan yang lebih mendalam. Setiap pagi, Fandi pergi bekerja lebih awal, meninggalkan Santi untuk mengurus rumah, atau melakukan apapun yang dia rasa perlu. Santi sering merasa sepi di rumah besar itu, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang lebih sulit daripada menyesuaikan diri dengan kehidupan yang serba berbeda, tetapi juga terasa begitu asing. Meskipun segala kebutuhan materialnya sudah terpenuhi, ia tetap merasakan kekosongan batin. Fandi juga merasakan kebingungan yang sama. Meskipun dia berusaha untuk memberikan ruang bagi Santi, dia merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Dia tahu bahwa Santi tidak marah padanya, tetapi ketidakhadiran mereka berdua dalam kehidupan sehari-hari saling memperburuk keadaan. Fandi lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja, mencoba untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan agar bisa menghindari ketidaknyamanan yang muncul di rumah. Setiap kali mereka bertemu di meja makan, percakapan mereka terasa canggung, seperti dua orang asing yang sedang berusaha mencari titik temu. Pada suatu malam, setelah makan malam yang canggung, Santi memutuskan untuk membuka pembicaraan. Meskipun Fandi tampak lebih santai dari biasanya, Santi merasakan ketegangan yang masih ada di antara mereka. Malam itu, Santi tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Mereka perlu berbicara untuk membuka hati mereka satu sama lain. "Saya ingin kita bicara, Pak Fandi," kata Santi, mencoba untuk mengurangi ketegangan dalam suaranya. "Saya tahu ini tidak mudah bagi kita berdua. Kita berdua masih sangat canggung satu sama lain, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Saya ingin tahu, bagaimana perasaan Anda tentang semuanya?" Fandi menatapnya, sedikit terkejut dengan keberanian Santi untuk mengajukan pertanyaan itu. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Santi. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku ingin kita berdua bahagia, tapi aku juga takut akan semua harapan yang ada. Aku takut aku tidak cukup baik untukmu, dan aku takut kamu akan menyesal. Santi menundukkan kepala, mencoba memahami apa yang Fandi rasakan. "Pak Fandi, saya tahu bahwa kita memiliki masalah masing-masing. Saya tidak pernah berharap pernikahan ini sempurna. Saya tidak menginginkan hal-hal besar atau mewah. Saya hanya ingin kita bisa saling memahami, bisa berbicara dengan jujur, dan bisa bersama-sama. Saya ingin belajar dari Anda, dan saya ingin Anda belajar dari Kosnya. Ini adalah perjalanan yang kita jalani bersama, bukan hanya tentang saya atau Anda saja." Fandi terdiam, mendengarkan kata-kata Santi dengan seksama. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbuka, sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Mungkin dia belum bisa memberikan segalanya, tetapi dia tahu satu hal. Dia tidak ingin membuat Santi merasa sendirian lagi. "Aku takut, Santi," kata Fandi dengan suara pelan. "Aku takut kamu tidak akan bisa mencintaiku karena siapa diriku. Aku takut penampilanku, tubuhku yang besar ini akan selalu menjadi penghalang antara kita. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Santi merasa hatinya tersentuh. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Fandi yang terasa dingin. "Fandi, saya menikahi Anda bukan karena penampilan Anda. Saya menikahi Anda karena saya tahu Anda orang yang baik. Saya menghargai setiap usaha yang Anda lakukan, dan saya ingin kita berdua belajar untuk saling mendukung. Cinta itu bukan soal penampilan fisik, Fandi. Cinta adalah soal bagaimana kita saling menerima, saling memahami, dan tumbuh bersama." Fandi menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu benar, Santi. Aku terlalu banyak terfokus pada kekuranganku dan takut kamu akan meninggalkanku. Tapi aku tahu, aku tidak bisa membiarkan rasa takut itu menghalangi kita." Santi tersenyum lembut. "Kita akan menjalani ini bersama-sama, Fandi. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa saling belajar. Kita bisa berubah bersama, belajar untuk saling menerima satu sama lain." Pada malam itu, Fandi dan Santi mulai membuka hati mereka. Tidak ada lagi kebisuan yang membelenggu. Tidak ada lagi rasa canggung yang merusak kehadiran mereka. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, meskipun perjalanan mereka baru dimulai. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda.
Fandi lebih sering meluangkan waktu untuk berbicara dengan Santi, dan Santi mulai merasa lebih nyaman di rumah besar itu. Mereka berdua mulai berbicara lebih terbuka tentang ketakutan mereka, tentang harapan mereka, dan tentang apa yang mereka inginkan dari pernikahan ini. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari, mereka mulai menemukan cara untuk saling mendukung. Santi mulai membantu Fandi dengan beberapa proyek pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, sementara Fandi mulai lebih memperhatikan Santi, memastikan bahwa ia merasa dihargai dan diterima. Di luar sana, banyak yang bisa dikatakan tentang pernikahan mereka, tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan tantangan yang harus mereka atasi. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan yang semakin berkembang, harapan. Mungkin mereka belum memiliki segalanya, tetapi mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk memulai. Setelah percakapan yang jujur dan penuh emosi di malam itu, Fandi dan Santi merasa sedikit lebih lega. Meskipun mereka masih berada di awal perjalanan mereka sebagai pasangan suami istri, ada harapan baru yang muncul. Tetapi, meskipun langkah mereka menuju pemahaman semakin jelas, rasa takut dan ketidakamanan Fandi masih mengganggu. Fandi seringkali merasa terjebak dalam bayangan dirinya sendiri, sebuah bayangan yang telah terbentuk sejak lama. Seorang pria, obesitas yang merasa tidak pantas dicintai, rasa takutnya untuk ditolak, untuk tidak bisa memenuhi harapan orang lain, terutama dalam hal fisik dan hubungan intim, selalu mengganggunya. Meskipun Santi selalu berusaha memberikan dukungan, Fandi merasa kesulitan untuk sepenuhnya melepaskan ketakutannya dan merasa cukup baik untuk dirinya sendiri dan pasangannya. Suatu hari, setelah makan siang bersama, Fandi mengajak Santi untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah, tempat yang sering ia kunjungi untuk meredakan pikirannya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon besar, dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan suasana. Santi, aku ingin kau tahu, aku merasa lebih baik, lebih tenang sejak kita mulai berbicara lebih terbuka, kata Fandi, suara sedikit terbata, mencoba mengungkapkan perasaannya. Tapi aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang masih belum bisa aku terima. Aku selalu merasa tidak cukup baik untukmu. Santi menatapnya dengan lembut, mencoba memberikan ketenangan. Fandi, kita tidak perlu menjadi sempurna. Kita hanya perlu saling menerima satu sama lain, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Aku menikahi kamu karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kamu pikirkan tentang tubuhmu atau kemampuanmu untuk memenuhi ekspektasi. Kamu cukup. Kamu lebih dari cukup untuk aku. Fandi menghela napas, merasa beban yang ia rasakan sedikit berkurang. Dia merasa seolah-olah dia akhirnya bisa mulai memandang dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Meskipun perjalanan untuk benar-benar mencintai dirinya sendiri akan memakan waktu, kata-kata Santi memberinya harapan bahwa perubahan itu mungkin. Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil yang berarti. Fandi mulai lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan Santi. Mereka berbicara lebih banyak tentang masa lalu mereka, tentang apa yang membuat mereka menjadi siapa mereka sekarang. Fandi mengungkapkan bahwa rasa tidak percaya dirinya tentang tubuhnya berakar dari pengalaman masa kecilnya, ketika dia sering dihina karena berat badannya. Santi, di sisi lain, bercerita tentang hidupnya yang penuh perjuangan dan betapa ia selalu merasa kurang dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, dengan berbicara satu sama lain, mereka mulai melihat bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal perjuangan untuk diterima dan dicintai. Meskipun Fandi belum sepenuhnya lepas dari rasa ketidakamanan dirinya, dia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Santi. Mereka berdua mulai berlatih bersama untuk berolahraga, dengan tujuan agar Fandi merasa lebih sehat dan lebih nyaman dengan tubuhnya. Meskipun proses itu tidak mudah, Fandi merasa sedikit lebih baik setiap kali dia berhasil meluangkan waktu untuk merawat dirinya sendiri. Santi mendukung Fandi dalam perjalanan ini dengan penuh kasih sayang. Setiap kali Fandi merasa putus asa atau merasa bahwa perubahannya terlalu lambat, Santi selalu mengingatkan bahwa perubahan membutuhkan waktu. Mereka berdua belajar untuk tidak terburu-buru, untuk menjalani setiap langkah perlahan dan penuh rasa sabar. Suatu pagi, Fandi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk dirinya sendiri
dan juga untuk Santi. Setelah berbulan-bulan berjuang, dengan dirinya, dia merasa ada satu langkah penting yang harus dia lakukan. Fandi menghubungi seorang pelatih pribadi dan memulai program kebugaran yang lebih intensif. Itu bukan hanya tentang penurunan berat badan, tetapi lebih kepada meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan fisiknya. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa berubah, bahwa dia bisa lebih dari sekadar orang yang selalu merasa takut dan terjebak dalam bayangannya. Pada hari yang sama, Fandi juga merencanakan sebuah kejutan untuk Santi. Setelah selesai dengan sesi olahraganya, dia kembali ke rumah dan mempersiapkan makan malam sederhana dengan menu yang mereka berdua sukai. Ketika Santi pulang, dia terkejut melihat Fandi sedang menunggu di meja makan dengan senyum tulus. Santi bisa melihat perbedaan di wajahnya, lebih segar, lebih bersemangat. "Fandi, apa yang kamu lakukan?" tanya Santi terkejut. Tak menyangka melihat perubahan yang cukup besar pada suaminya dalam waktu yang singkat. "Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku sedang berusaha, Santi," jawab Fandi dengan senyum yang tulus. "Aku tahu ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi aku berjanji akan terus berusaha untuk diriku dan untuk kita berdua." Santi terdiam sejenak, kemudian mendekat dan memeluk Fandi erat. "Aku sangat bangga padamu, Fandi," kata Santi, dengan suara yang penuh kehangatan. "Kamu sudah melangkah jauh, tidak perlu merasa terburu-buru. Aku ada di sini untukmu." Itu adalah momen yang penuh makna bagi Fandi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa seperti dia bisa memegang kendali atas takdirnya. Dan lebih penting lagi, dia merasa diterima dan dihargai oleh seseorang yang sangat dia cintai, Santi. Meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, langkah-langkah kecil yang mereka ambil bersama membawa harapan baru dalam hidup mereka. Fandi, yang dulunya merasa rendah diri dan terperangkap dalam penampilannya, mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi merasa bahwa dia harus menjadi seseorang yang sempurna untuk diterima. Di sisi lain, Santi merasa semakin kuat dan lebih percaya diri dalam pernikahannya dengan Fandi. Mereka berdua tumbuh bersama, belajar untuk saling mendukung dalam perjalanan yang penuh tantangan ini. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus dihadapi, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan. Namun sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk menghadapinya bersama. Beberapa bulan setelah langkah-langkah kecil yang mereka ambil bersama, Fandi dan Santi merasa semakin dekat. Meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, mereka berdua mulai menyadari bahwa mereka telah tumbuh lebih kuat, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan. Perubahan itu tidak datang dalam semalam, tetapi Fandi merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil bersama membawanya lebih dekat ke kehidupan yang ia inginkan. Fandi mulai lebih aktif berolahraga dan merawat tubuhnya dengan lebih serius. Itu tidak hanya untuk penampilan, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia merasa lebih sehat, lebih energik, dan, yang lebih penting, lebih percaya diri. Setiap kali ia melihat refleksi dirinya di cermin, ia tidak lagi merasa malu atau minder. Ia mulai melihat perubahan fisiknya sebagai hasil dari kerja kerasnya, bukan hanya sekadar sesuatu yang harus diperbaiki. Santi, di sisi lain, semakin merasa nyaman dengan dirinya. Ia merasa bangga melihat Fandi yang dulu merasa terpuruk kini mulai menemukan kekuatan dan semangat baru. Santi terus mendukungnya dengan cara yang penuh kasih, mengingatkan Fandi bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan dari satu sama lain, bahwa mereka bisa saling berbagi beban dan kebahagiaan. Pada suatu malam, Fandi dan Santi duduk bersama di teras rumah mereka, menikmati suasana malam yang tenang. Fandi memandang Santi dengan tatapan yang penuh rasa syukur. "Santi, aku ingin berterima kasih padamu," kata Fandi dengan suara lembut. "Karena kamu, aku bisa menemukan diriku lagi. Aku bisa melihat diriku dengan cara yang berbeda, tanpa rasa malu. Kamu membantu aku lebih dari yang kamu tahu." Santi tersenyum, memegang tangan Fandi dengan lembut. "Fandi, kita berdua saling membantu. Aku belajar banyak darimu juga. Kita tidak sempurna, tapi kita bisa berusaha bersama.
Aku bangga padamu. Bangga bisa berjalan bersamamu dalam perjalanan ini. Setelah melalui berbagai rintangan emosional dan rasa rendah diri, Fandi akhirnya memutuskan menjalani pengobatan kejantanan dan terapi ketahanan diranjang di luar negeri, termasuk prosedur medis untuk memperbaiki fungsi vital dan memperbesar alat kelaminnya secara aman dan profesional. Hasilnya, kepercayaan dirinya bangkit, gairah pernikahan mereka pun menyala kembali. Dan sejak saat itu, Fandi dan Santi menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kebahagiaan yang tak lagi diwarnai rasa malu atau keraguan.